demi bisa mencairkan klaim asuransi atas nama istrinya. Pria ini merencanakan kecelakaan kereta untuk membunuh istrinya tersebut dengan cara merusak rel kereta api. Pada malam tanggal 17 Maret tahun 2006, sebuah kereta ekspres Juguang melaju melintasi jalur South Link atau jalur kereta api lingkar selatan Taiwan, membawa para penumpang dari Taitung menuju Kaohsiung. Sekitar jam 9.40 malam, ketika kereta memasuki kawasan Fangshan di Kabupaten Pingtung, lokomotif dan beberapa gerbong tiba-tiba keluar dari rel. Sebagian terguling ke sisi jalur, sementara para penumpang yang berada di dalamnya berusaha keluar dari gerbong yang telah miring dan rusak. Di antara para penumpang terdapat seorang perempuan asal Vietnam bernama Chen Hongchen yang sedang melakukan perjalanan bersama suaminya Lee Xuan Quan. Hongchen masih hidup setelah kereta terguling. Bahkan sejumlah laporan menyebutkan dia sempat meminta pertolongan sebelum akhirnya dievakuasi menuju rumah sakit Fang Liao, sementara suaminya ikut mendampinginya sebagai anggota keluarga. Ketika pertama kali diperiksa, tidak ditemukan luka luar yang sebanding dengan kecelakaan besar yang baru saja dialaminya, tetapi kondisi Hongchen terlihat tidak biasa. Denyut jantungnya meningkat dan kesadarannya menurun, sehingga dokter memutuskan untuk memindahkannya ke ruang perawatan intensif. Menjelang dini hari, keadaan Hongchen mendadak memburuk. Pernapasan dan detak jantungnya berhenti. Kemudian setelah usaha penyelamatan tidak membuahkan hasil, dia dinyatakan meninggal beberapa jam setelah kecelakaan. Pada awalnya, kematian Hongchen terlihat seperti akibat dari kereta yang terguling. Bahkan surat diagnosis rumah sakit sempat mencatat trauma pada bagian dada, perut, dan kepala sebagai penyebab yang mungkin menjelaskan kematiannya. Namun beberapa hari setelah kejadian, penyidik menerima informasi bahwa Hongchen memiliki perlindungan asuransi dalam jumlah sangat besar. Sementara ini juga bukan pertama kalinya dia dan suaminya berada di dalam kereta yang jalurnya sengaja dirusak. Kecelakaan yang sebelumnya dianggap sebagai tragedi transportasi perlahan berubah menjadi penyelidikan pembunuhan. Karena apabila Hongchen benar-benar meninggal akibat kereta yang keluar dari rel, suaminya berpotensi menerima uang asuransi hingga puluhan juta dolar Taiwan. Dan orang yang mengetahui cara membuat kecelakaan tersebut terlihat meyakinkan, ternyata pernah bekerja di lingkungan perkereta apian. Lee Xuan Quan merupakan pegawai Taiwan Railways yang pernah bekerja dalam bidang operasional dan pemeliharaan jalur, sehingga dia memiliki pengetahuan mengenai rel, perjalanan kereta, serta bagian-bagian yang bisa dirusak untuk menciptakan kecelakaan. Hongchen merupakan istri keduanya, seorang perempuan asal Vietnam yang menikah dengannya pada tahun 2003, kemudian menetap di Taiwan dan hidup bersama keluarga suaminya. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa Xuan Quan telah mendaftarkan Hongchen ke dalam sejumlah polis asuransi jiwa dan kecelakaan dengan nilai pembayaran yang apabila digabungkan bisa mencapai sekitar 71 juta dolar Taiwan. Jumlah tersebut semakin mencurigakan karena mantan istri Xuan Quan sebelumnya juga dilaporkan meninggal setelah digigit ular berbisa, dan dari kematian itu Xuan Quan pernah menerima pembayaran asuransi. Menurut kesimpulan pengadilan, Xuan Quan mulai berancang kematian Hongchen jauh sebelum kecelakaan pada Maret tahun 2006, kemudian berusaha membuat pembunuhan tersebut terlihat seperti musibah yang berada di luar kendalinya. Dia tidak hanya membeli asuransi, tapi juga mempelajari lokasi jalur yang cocok untuk disabotase, lalu mencari seorang yang bersedia membantunya merusak rel. Orang pertama yang diajak terlibat adalah seorang rekan kerja bernama Wang Fulai. Dalam keterangannya kepada penyidik, Huang mengaku pernah ditawari bagian sebesar 10 juta dolar Taiwan apabila bersedia membantu menjalankan rencana. Bahkan, Xuan Quan beberapa kali mengajaknya memeriksa lokasi dan membicarakan bagaimana kecelakaan tersebut bisa dilakukan. Pada salah satu rencana awal, Hongchen akan lebih dahulu dibuat tertidur menggunakan obat
Kemudian rel dirusak agar kereta yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan, sehingga kematiannya bisa dianggap sebagai akibat dari kereta yang terguling. Namun, Huang mengaku kehilangan keberanian dan mengundurkan diri sebelum rencana tersebut dilaksanakan sepenuhnya, sementara Shuang Quan tidak menghentikan usahanya. Pada bulan Juni tahun 2005, sebuah kereta Zhejiang keluar dari rel setelah jalurnya dirusak, dan pengadilan perdata kemudian menyimpulkan bahwa sabotase tersebut dilakukan oleh Shuang Quan sebagai bagian dari percobaan awal untuk membunuh Hong Chen. Rencana itu sayangnya gagal karena kecelakaan tersebut tidak membunuhnya, tetapi Shuang Quan kembali membeli atau mempertahankan polis-polis asuransi, kemudian mencari orang lain yang bisa menggantikan posisi Huang. Orang tersebut adalah kakaknya sendiri yang bernama Li Taiyan. Bersama Taiyan, rencana berikutnya disusun dengan lebih matang, bukan hanya untuk menjatuhkan kereta dari rel, tetapi juga memastikan Hong Chen tidak dapat kembali hidup apabila kecelakaan tersebut kembali gagal membunuhnya. Pada tanggal 17 Maret tahun 2006, Shuang Quan dan Hong Chen datang ke stasiun Taitung untuk menaiki kereta Zhuguang menuju Kaohsiung. Mereka membeli 3 tiket, meskipun hanya Shuang Quan dan Hong Chen yang terlihat naik bersama. Sebuah detail yang menurut putusan pengadilan digunakan untuk menciptakan kesan bahwa Li Taiyan juga berada di dalam kereta sejak perjalanan dimulai. Sementara pasangan tersebut berada di dalam kereta, Taiyan diduga telah bergerak lebih dahulu menuju kawasan Fangshan, kemudian merusak bagian jalur yang akan dilewati oleh kereta mereka. Pengadilan akhirnya menyimpulkan bahwa Shuang Quan dan Taiyan bekerja sama merusak rel agar kereta keluar dari jalurnya, sehingga kematian Hong Chen dapat terlihat sebagai akibat dari kecelakaan massal yang juga membahayakan seluruh penumpang lainnya. Sebelum kecelakaan terjadi, Hong Chen disebut telah diberi obat penenang dan juga alkohol, sehingga kesadarannya menurun selama perjalanan, sementara Shuang Quan dapat mengendalikan pergerakannya tanpa menimbulkan banyak perlawanan. Ketika kereta mencapai bagian rel yang telah dirusak, lokomotif dan sejumlah gerbong keluar dari jalur, tetapi sekali lagi, kecelakaan tersebut tidak langsung membunuh Hong Chen. Setelah berhasil dievakuasi, Hong Chen dibawa menuju rumah sakit Fang Liao dan mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia masih bisa bertahan, sementara pemeriksaan awal tidak menemukan cedera luar yang cukup berat untuk menjelaskan kematiannya yang mendadak. Menurut kesimpulan akhir pengadilan, ketika perhatian petugas medis sedang teralihkan, Shuang Quan memasuki ruang tempat istrinya dirawat, kemudian masukkan cairan berisi zat beracun melalui jalur infus, hingga Hong Chen mengalami keracunan, pendarahan pada paru-paru, dan akhirnya meninggal. Dengan kematiannya, rencana tersebut seharusnya terlihat sempurna. Hong Chen berada di dalam kereta yang benar-benar terguling. Namanya tercatat sebagai korban kecelakaan, sementara kematiannya terjadi beberapa jam kemudian di rumah sakit ketika perhatian semua orang masih tertuju pada kerusakan kereta dan proses evakuasi. Namun, rencana itu mulai runtuh karena terlalu banyak kebetulan yang mengarah kepada orang yang sama. Hong Chen pernah berada dalam kecelakaan kereta sebelumnya, punya polis asuransi dengan jumlah luar biasa besar, sementara suaminya punya pengetahuan mengenai jalur kereta dan pernah menerima uang asuransi setelah kematian pasangannya yang terdahulu. Ketika jaksa memutuskan bahwa jenazah Hong Chen tidak boleh segera dikremasi dan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Shuang Quan menyadari bahwa kematian istrinya tidak lagi dipandang sebagai kecelakaan biasa. Pada tanggal 21 Maret, tim penyidik meminta keluarga menunda kremasi jenazah Hong Chen karena terdapat sejumlah hal yang diperiksa melalui otopsi, termasuk kandungan obat di dalam tubuhnya, kondisi paru-paru, serta perbedaan antara luka yang tercatat oleh rumah sakit dan kondisi fisik yang sebenarnya. Sehari kemudian, pemberitaan mengenai kemungkinan motif asuransi mulai muncul di media. Kemudian pada tanggal 23 Maret, sebelum autopsi dilakukan, Li Shuang Quan ditemukan meninggal setelah gantung diri di dekat kediamannya. Pihak kejaksaan menyatakan belum pernah mengumumkan arah penyelidikan sebelum kematian Shuang Quan, sementara bagaimana informasi tersebut sampai kepada media tidak pernah benar-benar terjawab. Kematian tersangka utama kemudian membuat penyelidikan menjadi jauh lebih sulit
karena Suang Quan tidak pernah menjalani persidangan, tidak pernah bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung di hadapan pengadilan. Sementara itu, otopsi terhadap Hong Chen tetap dilakukan dan hasil pemeriksaan menemukan pembengkakan serta pendarahan pada paru-paru tanpa cedera luar besar yang mendukung kesimpulan awal bahwa dia meninggal akibat benturan keras dari kecelakaan. Penyidik juga menemukan kandungan obat penenang dan alkohol, sementara sejumlah pemeriksaan menyimpulkan bahwa kematiannya lebih sesuai dengan keracunan daripada trauma akibat gerbong yang terguling. Karena Suang Quan telah meninggal, perhatian penyidik beralih kepada Li Tayan, kakak yang disebut membantu merusak rel, serta Huang Fulai, mantan rekan yang mengetahui tahap awal perencanaan. Huang kemudian bekerja sama dengan penyidik dan menjadi saksi penting, sedangkan Tayan terus membantah bahwa dirinya pernah membantu sang adik merusak jalur atau membunuh Hong Chen. Perkara ini kemudian menjadi salah satu kasus paling kontroversial di Taiwan karena tidak ditemukan rekaman yang memperlihatkan Tayan merusak rel, tidak ada saksi yang melihatnya secara langsung ketika melakukan sabotase, dan sebagian tuduhan terhadapnya bergantung pada keterangan Huang mengenai perkataan Suang Quan. Perbedaan pandangan mengenai bukti tidak langsung, hasil pemeriksaan racun, serta kesaksian yang berasal dari orang-orang yang pernah terlibat dalam rencana membuat putusan terhadap Tayan berkali-kali berubah selama hampir 10 tahun. Namun terlepas dari perdebatan tersebut, seluruh tingkat pengadilan sepakat bahwa kecelakaan kereta tidak terjadi secara alami, Hong Chen tidak meninggal hanya karena benturan, dan rangkaian sabotase itu berhubungan dengan upaya mencairkan uang asuransi. Pertanyaan yang tersisa adalah seberapa besar peran Tayan dalam rencana yang disusun oleh adiknya. Pada tahun 2007, Pengadilan Negeri Pingtung menyatakan Li Tayan bersalah dalam perkara pembunuhan, perusakan jalur kereta, membahayakan keselamatan penumpang, serta percobaan memperoleh uang asuransi, dan kemudian dia jatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jaksa sebelumnya meminta hukuman mati dengan alasan tindakan tersebut bukan hanya ditujukan kepada Hong Chen, tetapi juga menempatkan seluruh penumpang kereta dalam bahaya. Tayan mengajukan banding, kemudian hukumannya berubah menjadi 18 tahun, turun menjadi 13 tahun dalam pemeriksaan ulang pertama, kembali menjadi penjara seumur hidup, lalu sekali lagi dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena perdebatan mengenai bukti dan juga kesimpulan penyebab kematian Hong Chen. Selama proses tersebut, sebagian majelis menilai Tayan terlibat langsung dalam keseluruhan pembunuhan, sementara majelis lain menempatkan Suang Quan sebagai perencana utama dan menganggap keterlibatan Tayan lebih terbatas pada sabotase rel serta bantuan dalam menjalankan rencana. Pada tanggal 24 Maret tahun 2016, setelah perkara berlangsung hampir 10 tahun, Mahkamah Agung Taiwan akhirnya mempertahankan putusan pemeriksaan ulang terakhir. Li Tayan dinyatakan bersalah atas pembunuhan bersama dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara disertai pencabutan hak sipil selama 6 tahun, sementara Li Suang Quan dinyatakan sebagai perencana utama dalam kesimpulan perkara, meskipun dia sendiri tidak pernah diadili karena telah meninggal. Taiwan Railways juga mengajukan gugatan atas kerusakan rel kereta, sistem kelistrikan, serta hilangnya pendapatan selama jalur tidak bisa digunakan. Dalam putusan perdata terakhir, Li Tayan dan ahli waris Li Suang Quan diperintahkan membayar ganti rugi lebih dari 50 juta dolar Taiwan kepada perusahaan kereta api. Sehari setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, Tayan dibawa untuk mulai menjalani hukuman, sementara klaim asuransi yang menjadi tujuan utama rencana tersebut tidak pernah berhasil dicairkan.